Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Salma dengan NIM 22329133. Di sini saya akan menjelaskan mengenai presentasi kenyataan pendidikan dalam arus perkembangan teknologi. Pengaruh dari perkembangan teknologi terhadap dunia pendidikan. Perkembangan teknologi terhadap dunia pendidikan sendiri memiliki pengaruh dalam bidang positif jika siswa dan guru atau tenaga pengajar lainnya mampu memanfaatkan teknologi dengan bijak dan sesuai pada tempatnya. Namun, apabila siswa dan guru atau tenaga pengajar lainnya tidak mampu dalam menggunakan teknologi dengan bijak, dampak yang ditimbulkan justru 2 kali lipat lebih berbahaya dibandingkan dampak positifnya. Tetapi para siswa dan guru atau tenaga pengajar lainnya juga tidak bisa melakukannya tanpa adanya teknologi. 1. Perkembangan teknologi ditinjau dari sarana dalam pendidikan. Teknologi mengubah sistem pendidikan yang awalnya menggunakan pensil dan kertas, bahkan pada zaman dahulu untuk menulis menggunakan pelepah kurma atau lain sebagainya sebagai media tulis dalam menunjang pendidikan, contohnya pada zaman Rasulullah. Para sahabat menulis Al-Quran pada saat setelah Rasulullah menerima wahyu. Pada saat itu, para sahabat menggunakan kulit atau pelepah kurma untuk menulis Al-Quran. Seiring perkembangan zaman, alat dan media pendidikan tidak lagi menggunakan teknologi lama tersebut. Dimulai ditemukannya pensil dan kertas, hingga kini teknologi digital yang mengubah sistem serba digital, termasuk alat dan media pendidikan seperti laptop yang mampu mengubah tugas menggunakan Microsoft Word. 2. Pengaruh dari perkembangan teknologi terhadap pendidikan dari segi perkembangan informasi. Perkembangan teknologi membuat media informasi menjadi sangat cepat, bahkan sangat mudah untuk ditemukan. Seperti pada zaman dahulu, pada zaman setelah Rasulullah wafat, yaitu pada zaman sahabat. Untuk mendapatkan sebuah hadis, kaum muslimin harus mengikuti pengajian dari para sahabat untuk mendapatkan sebuah hadis. Seiring dengan perkembangan teknologi, hadis-hadis tersebut dikumpulkan dan kemudian dibukukan. Bahkan pada era digital ini, untuk mendapatkan sebuah hadis, kita hanya butuh sekian detik untuk mendapatkannya. 3. Pengaruh perkembangan teknologi ditinjau dari metode pembelajaran dalam pendidikan. Metode pembelajaran pada era digital mampu membuat kualitas pendidikan bangsa semakin terbantu dalam menunjang pendidikan. Sebelum mengenal teknologi digital, metode pembelajaran menggunakan yang kita kenal dengan tatap muka di kelas. Bahkan pada masa Rasulullah, metode pendidikan pada zaman itu, para sahabat mengikuti kemana Rasulullah hendak pergi. Bahkan sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah mendapat riwayat hadis paling banyak dari Rasulullah. Yang dilakukan Abu Hurairah adalah mengikuti kemana Rasulullah berdakwah. Hal ini merupakan metode pendidikan pada zaman Rasulullah. Dengan kemajuan teknologi, metode pembelajaran pun semakin mudah dan efisien. Bahkan pada era digital, untuk mendapatkan pendidikan hanya menggunakan 2 jari saja. Dampak dari pengaruh perkembangan teknologi terhadap pendidikan. Dampak yang disebabkan dari pengaruh teknologi terhadap dunia pendidikan dalam segi sarana prasarana pembelajaran dilihat dari dampak positifnya, yaitu mudahnya proses pembelajaran dengan menggunakan teknologi digital seperti laptop yang menggantikan pena dan pensil dalam menulis. Seperti laptop yang mampu mengoptimalkan proses pembelajaran 2 kali lipat lebih dibandingkan menggunakan pena dan pensil. Kemudian para guru dan tenaga pengajar lainnya adanya sebuah teknologi yang menggantikan papan tulis, yaitu proyektor. Namun dampak positif dari pengaruh teknologi terhadap pendidikan harus dibayar oleh dampak negatif. Dampak negatifnya diantaranya siswa menjadi lebih santai karena terlalu mudahnya dalam mencari ilmu, sehingga membuat para siswa lebih malas. Terkadang penggunaan teknologi ini terjadi penyalahgunaan, seperti laptop yang seharusnya digunakan untuk belajar justru digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Bagaimana cara siswa menyikapi perkembangan teknologi terhadap pendidikan? Dengan cara siswa harus bisa mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila yang dijadikan sebagai dasar dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana dari nilai-nilai Pancasila tersebut, para siswa hendaknya harus pertama meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan. Kedua, peduli terhadap lingkungan sekitar sehingga moral anak bangsa tidak luntur karena perkembangan teknologi. Ketiga, ikut serta dalam mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa. Keempat, saling menghargai dalam permasyarakatan. Kelima, mendahulukan kewajiban daripada hak. Metode cara mengoptimalkan guru atau pengajar dalam memanfaatkan teknologi digital masa kini.
Tenaga pengajar mampu dalam menguasai sebuah kelas dengan baik agar siswa tidak merasakan jenuh karena materi pembelajaran yang terasa membosankan, seperti membuat sesuatu hal yang baru yang membuat para siswa tertarik. Membiasakan para siswa belajar mandiri di rumah yang bertujuan untuk membiasakan siswa untuk berpikir logis dan kritis. Harapannya agar siswa menemukan pola pemahaman masing-masing sesuai materi yang diberikan berdasarkan kurikulum yang telah ditentukan. Sekian penjelasan presentasi dari saya. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.